Nah, nggak usah pada bingung teman-teman, ini ada kabar gembira buat kalian. Jadi yang status blokirnya MB untuk BPUM tahap pertama, per hari tadi saya ngecek rata-rata sudah berubah menjadi HG. Apakah penerima BPUM bisa mendapatkan bantuan BPUM ini lebih dari satu kali, yaitu di tahap pertama dan di tahap kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel saya, Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai BPUM. Ada dua poin yang akan saya bahas di video ini, yaitu yang pertama mengenai status blokir BPUM tahap 1 yang semula statusnya MB atau status blokirnya tidak bisa dibuka, apakah sekarang sudah bisa dibuka atau berubah menjadi status HG. Kemudian yang kedua, apakah penerima BPUM bisa mendapatkan bantuan UMKM atau BPUM ini sebanyak 2 kali, yaitu di tahap 1 dan di tahap 2. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan semuanya. So, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa langsung subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dari saya. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya apabila kalian merasa informasi ini bermanfaat. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video berikut ini. Oke, teman-teman, dari kemarin-kemarin itu banyak banget dari kalian yang mengeluhkan tentang status blokir BPUM, yaitu status blokirnya MB tidak bisa dibuka blokirnya. Kapan sih berubah menjadi HG atau bisa dibuka blokirnya? Dan kalian pada bingung nanya-nanya gitu ya teman-teman, ya langkah apa yang harus kalian lakukan supaya statusnya itu bisa berubah, ataukah adakah alamat website yang bisa kita lihat atau bisa kita cek statusnya MB atau HG. Nah, nggak usah pada bingung teman-teman, ini ada kabar gembira buat kalian. Jadi yang status blokirnya MB untuk BPUM tahap pertama, per hari tadi saya ngecek rata-rata sudah berubah menjadi HG. Dan ini saya mengambil contoh 20 penerima BPUM ya, yang sebelumnya kita kumpulkan statusnya itu MB atau tidak bisa dibuka blokirnya. Kemudian kita laporkan ke kantor pusat bahwasannya penerima BPUM tersebut memenuhi kriteria atau tidak ada pinjaman secara online, pinjaman usaha gitu ya. Dan hari tadi kita cek 20 nasabah tersebut semuanya berstatus HG atau statusnya bisa dibuka blokirnya. So, buat kalian yang merasa diri kemarin-kemarin statusnya MB, kemudian kalian memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai penerima BPUM, segera cek ke kantor BRI terdekat untuk melihat status blokirnya itu apakah sudah berubah menjadi HG atau tidak. Apabila statusnya sudah berubah menjadi HG, maka uang bantuan BPUM tersebut dapat dicairkan dengan catatan kalian melengkapi persyaratan pencairannya. Untuk persyaratan pencairan BPUM saya sudah sering jelaskan di video sebelumnya, yaitu fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga bila perlu, kemudian menandatangani surat pernyataan dan surat pertanggungjawab mutlak yang sudah disiapkan oleh Bank BRI. Dan untuk kalian yang pengusulnya dari Pegadaian, itu tambahannya itu surat memo dari pimpinan Pegadaian setempat. Dan catatan pentingnya adalah untuk kalian yang statusnya MB sebelumnya yang sekarang sudah berubah menjadi status HG, itu karena kalian itu memenuhi kriteria atau kalian tidak ada pinjaman di tempat lain ya. Kemudian untuk yang statusnya MB tapi kalian tidak memenuhi kriteria, salah satunya kalian ada pinjaman di data online, pinjaman usaha. Memang untuk status MB itu tidak bisa ya dirubah jadi HG karena tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu teman-teman. Kemudian untuk poin yang kedua, apakah penerima BPUM bisa mendapatkan bantuan BPUM ini lebih dari satu kali, yaitu di tahap pertama dan di tahap kedua? Nah, untuk jawabannya sampai saat ini informasi yang didapatkan itu tidak bisa ya teman-teman, hanya satu kali saja. Jadi kemarin-kemarin itu banyak bertanya
kalian sudah mendapatkan SMS dari BRI Info, kemudian kalian juga mendapatkan SMS notif dari BRI bahwa ada dana masuk 2.400.000. Sebenarnya itu sama ya teman-teman ya. Jadi untuk SMS BRI notifnya itu menandakan bahwa uang 2.400.000 itu sudah masuk ke rekening kalian. Kenapa bisa masuk SMS notif? Karena kalian sudah registrasi SMS notifikasi di Bank BRI sebelumnya, sehingga ketika ada transaksi dana masuk pasti akan masuk notifikasi ya dari Bank BRI, baik dana keluar maupun dana masuk itu kalian akan dapat notif gitu ya otomatis dari Bank BRI. Nah, sementara untuk SMS dari BRI Info yang menyatakan kalian itu mendapatkan bantuan BPUM itu memang SMS resmi dari BRI kalau kalian itu memang mendapatkan bantuan BPUM 2.400.000 tersebut. Kemudian ada juga yang sudah mencairkan uang BPUM tapi mendapatkan SMS dari BRI Info belakangan gitu ya. Setelah mencairkan baru SMS dari BRI Info itu masuk. Itu dikarenakan dana BPUM ini kan ada yang masuk per Agustus 2020, sementara SMS blast dari BRI Info itu serentak dilakukan kalau nggak salah itu di bulan September 2020. Sehingga yang sudah mencairkan pun akan dikirimkan SMS blastnya pada tanggal yang sama tersebut teman-teman. Jadi kesimpulannya dari informasi yang didapatkan untuk saat ini bahwa BPUM ini hanya sekali dibayarkan, jadi cukup satu kali saja. Dan apabila kalian sudah mendapatkan BPUM di tahap pertama, berarti kalian tidak mendapatkan BPUM di tahap kedua. Jadi kesempatan untuk yang belum mendapatkan BPUM di tahap pertama. Dan pastinya kita semua berharap di tahun 2021 ada kebijakan ya bahwa untuk bantuan BPUM ini dapat diperpanjang dan kita bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk keperluan usaha sehingga kita terhindar dari dampak pandemi COVID-19 saat ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian informasi dari saya. Jadi yang saya bahas tadi ada 2 poin ya teman-teman ya. Yang pertama mengenai status blokir BPUM, bahwasannya yang semulanya status MB di BPUM tahap pertama itu sudah berubah jadi status HG atau dapat dibuka blokirnya dan dapat dicairkan dengan catatan penerima BPUM ini memenuhi kriteria. Yang paling utama sekali itu tidak ada pinjaman usaha atau pinjaman kur di bank ataupun di lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai apakah penerima BPUM bisa mendapatkan bantuan UMKM atau BPUM ini lebih dari satu kali, yaitu di tahap pertama dan di tahap kedua, dan jawabannya itu tidak bisa ya teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya apabila kalian merasa informasi ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa dibantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.